Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Setia dari Point Movie, hadir untuk menceritakan alur film yang berjudul Mohabbatain pada tahun 2000. Film ini menceritakan tentang kisah beberapa mahasiswa yang jatuh cinta, di mana mereka harus dihadapkan dengan aturan kampus yang begitu ketat untuk meraih cinta mereka. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai dengan mempertemukan 3 orang mahasiswa yang akan menempuh pendidikan asrama mereka di tempat bernama Gurukul. Mereka bertiga adalah Karan, Samir, dan Vicky. Secara kebetulan mereka bertiga juga berada di satu kamar yang sama. Mereka mendengar suara seseorang yang melakukan pemujaan saat pagi hari. Sontak mereka membuka jendela. Terlihat seorang pria parubaya bernama Narayan Shankar. The one and only Mr. Narayan Shankar, yang merupakan pemimpin sekaligus penanggung jawab Gurukul. Aktivitas pertama mereka menjadi seorang mahasiswa dibuka dengan apel pagi oleh Pak Narayan. Ia menjelaskan semua hal tentang Gurukul, tradisi, rasa hormat, dan disiplin merupakan 3 hal yang paling penting yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa. Mereka dituntut untuk mengikuti semua aturan Gurukul. Selama masih menjadi mahasiswa, mereka dilarang keras untuk melakukan aktivitas di luar Gurukul. Dan bila ada yang kedapatan melanggar aturan, maka mahasiswa tersebut bisa langsung dikeluarkan. Saat malam hari, Vicky tidak sengaja mendapati sebuah foto Samir bersama seorang gadis. Samir mengakui bahwa gadis tersebut adalah sahabatnya, yang sudah lama tidak bertemu. Keesokan harinya, Vicky yang terlambat mendapati seorang perempuan yang mengambil beberapa buah apel, dan Vicky berusaha mengejarnya hingga jaket yang dikenakan perempuan itu terlepas. Perempuan tersebut adalah Isika. Ia adalah seorang mahasiswi yang tinggal di asrama sebelah Gurukul. Lanjut di hari yang sama, Samir yang tengah membeli kebutuhan kantin asrama malah bertemu dengan sahabatnya yang ada di foto semalam bernama Sanju. Di sisi lain, teman mereka Karen sedang menunggu menjemput seorang profesor di sebuah stasiun kereta api, dan di saat itu juga ia melihat gadis cantik yang bernama Kiran. Kemudian mereka bertiga berkumpul di atap gedung dan menceritakan pengalaman mereka masing-masing tentang perempuan yang baru saja mereka temui hari ini. Vicky dan Samir bersedia untuk mengejar perasaannya, sedangkan Karan memilih untuk melupakan karena ia takut dengan perkataan Pak Narayan bahwa mereka akan terancam dikeluarkan bila melanggar aturan Gurukul. Ditambah ia bercerita tentang seorang mahasiswa yang dengan berani melanggar aturan Gurukul dan memilih untuk jatuh cinta. Mahasiswa tersebut langsung dikeluarkan oleh Pak Narayan. Sedangkan gadis yang bersama mahasiswa tersebut malah bunuh diri, dan gadis tersebut adalah anak Pak Narayan. Mendengar hal tersebut, Vicky dan Samir memilih untuk lebih bersabar lagi untuk mengejar cinta mereka. जब तक हमें कोई नारायण शंकर से बचाना नहीं आता. Keesokan harinya, Pak Narayan mendengar seorang memainkan biola. Orang tersebut bernama Raj Aryan. Ia datang bermaksud untuk mendaftar menjadi guru musik di Gurukul. Sebenarnya, Gurukul tidak membutuhkan seorang guru musik, namun Raj dapat membuat pikiran Pak Narayan berubah. Akhirnya Pak Narayan memberikan sebuah syarat pada Raj, agar ia dapat mengajar di Gurukul, dengan mendapatkan murid yang tertarik belajar musik untuk dijadikan satu kelas. Lalu, ketika bel jam istirahat berbunyi, Raj dengan segera memainkan biolanya, dengan menutup mata bertepatan dengan para mahasiswa yang berbondong keluar dari gedung. Raj dengan biolanya saat membuka matanya, setengah dari kursi yang dia sediakan telah ditempati oleh para mahasiswa, termasuk Karan, Samir, dan Vicky.
Raj kembali bertemu dengan Pak Narayan yang memberikan kontrak kerja padanya karena ia telah memenuhi syarat dari Pak Narayan. Pak Narayan juga mempertegas bahwa ia tidak suka perubahan. Ia merasa bahwa Raj memiliki potensi meruntuhkan sistem yang ia bangun di Gurukul. Ketika Raj mengajar, ia menerangkan bahwa musik dan cinta memiliki keterikatan yang sangat kuat. Ia membuat perandaian bahwa ketika mereka memiliki seseorang yang mereka cintai, maka kejarlah dan ungkapkan perasaan itu. Jangan biarkan gerbang yang menghalangi mereka menjadi dinding pembatas. Hanya mereka bertiga yang paham arti dari perkataan Raj. Mereka yang benar-benar jatuh cinta pada seorang perempuan dengan segera menerobos gerbang yang menjadi penghalang. Akhirnya, mereka dengan berani kembali bertemu dengan seseorang yang membuat mereka jatuh cinta. Dengan bantuan Raj di belakang mereka, secara diam-diam, mereka mulai mengejar cinta mereka masing-masing. Raj membantu Samir menghadap Pak Narayan untuk meminta izin bekerja per waktu. Vicky juga nekat ke tempat asrama perempuan dan menyamar jadi sepupu Ishika, dan memaksa Ishika membuat janji untuk kembali bertemu besok jam 4 sore. Sedangkan Karan dengan berani terus melukai tangannya hanya agar dapat berbicara dan melihat Kiran dari dekat. Sayangnya, Karan harus menerima kabar pahit bahwa Kiran sebenarnya telah menikah, dan sewaktu berada di stasiun kala itu, ia sedang menunggu kepulangan suaminya. Dan pada hari bunga mawar, Samir ingin mengungkapkan perasaannya dengan memberikan bunga mawar berwarna merah sebagai simbol tentang perasaannya. Namun, terhalang ketika Sanju mengenalkan pacarnya pada Samir. Lantas, Samir mengganti bunga mawar yang ia berikan menjadi warna kuning sebagai simbol persahabatan. Happy Rose Day, Sanju. Saat malam hari, Raj mendengarkan curahan hati Samir yang sudah menyerah mengejar cintanya. Raj mengatakan pada mereka bertiga tentang cintanya yang sudah tiada, dan terus berdoa agar orang-orang terlebih mereka bertiga tidak mengalami nasib yang sama dengannya. Walaupun begitu, Raj masih menyimpan perasaan tersebut karena dalam mencintai, tak ada namanya persyaratan. Selagi ia masih bahagia untuk mencintai, maka ia akan terus menanam cinta itu. Raj juga mengatakan pada Samir untuk tidak melupakan orang yang ia cintai hanya karena orang tersebut mencintai orang lain. Menggapai cinta itu memanglah tidak mudah. Selagi cinta itu masih ada, maka kejarlah terus. Keesokan harinya, Ishika menggampar Vicky dengan begitu keras. Ishika bermaksud memberi pelajaran untuk Vicky karena sudah nekat mempermainkannya. Ishika memberitahu Vicky bahwa dia adalah gadis kaya raya, dan orang seperti Vicky bisa dijadikan sebagai pelayan di rumahnya. Saat Ishika pergi, Vicky menahannya dengan menceritakan latar belakangnya, sekaligus pekerjaan ayahnya yang merupakan seorang manajer perusahaan ternama di negeri India. Hal tersebut membuat Ishika terdiam dan pergi bersama teman-temannya. Setelah itu, Samir menghampiri Vicky dan Vicky mengatakan bahwa semua yang ia katakan hanyalah kebohongan belaka. Sedangkan di malam hari, Karan sedang mendengarkan cerita dari penjaga stasiun kereta api tentang perempuan bernama Kiran yang selalu menunggu kedatangan suaminya yang sebenarnya telah meninggal. Ia datang ke stasiun karena menuruti keinginan ayah dari suaminya, yang masih berharap bahwa suami Kiran masih hidup dan akan pulang lewat stasiun kereta. Mendengar hal itu, Karan berjanji untuk memberikan kebahagiaan sebenarnya untuk Kiran. Ishika kembali datang ke Gurukul untuk menemui Vicky. Ia meminta maaf pada Vicky karena telah menampar Vicky waktu itu. Di tempat lain, Karan pergi menemui Kiran di suatu tempat ibadah dan mulai menjalin ikatan dengan Kiran sebagai seorang teman. Di satu waktu, Raj mengetahui bahwa Pak Narayan akan pergi rapat di luar Gurukul. Raj meminta izin pada Pak Narayan untuk membuat pesta dansa sebagai bentuk perayaan ulang tahunnya. Ia juga akan mengundang beberapa mahasiswi. Pak Narayan mengizinkan membuat pesta, tapi ia tidak membolehkan Raj mengundang perempuan di Gurukul, karena Pak Narayan masih ingin menjaga tradisi Gurukul. Pesta akan dilaksanakan di aula Gurukul, dengan Raj yang mendampingi para gadis masuk untuk memulai pestanya. Sampai ketika mereka tengah asik bersenang-senang, ternyata Pak Narayan datang dengan tiba-tiba. Pak Narayan lantas memanggil Raj ke kantornya.
dan meminta padanya untuk mengajukan surat pengunduran dirinya sesegera mungkin. Kemudian, Raj memberitahukan nama lengkapnya, yaitu Raj Aryan Malhotra. Ia merupakan seseorang yang berani jatuh cinta dan menjalin hubungan dengan Putri Panarian, seseorang yang dikeluarkan oleh Panarian saat masih menjadi mahasiswa di Gurukul. Ia juga tidak akan memberikan surat pengunduran dirinya, karena ia terikat dengan surat kontrak yang berisi bahwa ia tidak bisa diberhentikan secara sepihak hingga akhir semester. Raj mengatakan pada Panarian bahwa ia akan memberikan banyak perubahan di Gurukul. Ini merupakan tantangan Raj pada Panarian, tentang cinta yang dapat mengalahkan rasa takut dalam memperoleh kehormatan. Kita akan kembali sedikit ke masa lalu, ketika Panarian masih tinggal bersama putrinya bernama Mega. Ia adalah anak yang penurut dan menyayangi ayahnya, dan malam itu, ia harus jujur pada ayahnya bahwa ia telah jatuh cinta dan menjalani hubungan dengan salah satu mahasiswanya, bernama Raj Malhotra. Panarian yang mendengar hal tersebut dengan segera mengambil tindakan untuk mengeluarkan Raj dari Gurukul. Mega yang mengetahui begitu terpukul, hingga ia mampu mengakhiri hidupnya dengan melompat dari beranda kamarnya. Keesokan harinya, Raj memberikan Karan pekerjaan untuk mengajar piano di tempat tinggal Kiran. Vicky juga kini menjadi partner menari Isika untuk ikut di kompetisi menari atas saran dari Raj. Beberapa hari setelahnya, Samir bekerja menjadi seorang pelayan di pesta di rumah pacar Sanju. Saat itu pacar Sanju melempar Sanju ke kolam, yang membuatnya merasa tidak senang karena dilihati oleh banyak orang. Lalu Samir menyelimuti Sanju yang kedinginan menggunakan jas yang ia kenakan. Karan, Vicky, dan juga Samir membuat perkembangan dalam hubungan mereka. Para gadis yang mereka dekati perlahan mulai menunjukkan rasa cinta mereka, hingga mereka pun semakin dekat. Namun, cinta mereka kembali terhalang ketika Panarian kembali menutup gerbang Gurukul dan tidak ada satupun mahasiswa yang boleh keluar dengan alasan apapun. Dan di tanggal 14 Februari, pada saat Raj mengajar, Raj menaruh satu helai daun kering di tempat para mahasiswa dan menceritakan tentang kisah cinta yang terjadi di Gurukul. Seorang pria yang berlari mengejar seorang perempuan dan menulis secarik surat untuk mengungkapkan perasaannya yang ia tuliskan di sehelai daun untuk perempuan tersebut. Perempuan tersebut membalas surat yang ia terima di daun yang sama dengan kata bahwa ia selama ini menunggunya. Namun sayangnya, akhir kisah dari pasangan tersebut tidak berakhir bahagia karena sang pria langsung dikeluarkan dari Gurukul. Ada seorang mahasiswa yang bertanya mengapa Raj mengetahui banyak hal tentang pria tersebut. Lalu Raj memperlihatkan sehelai daun yang ada dalam tempat biolanya, yang merupakan cerita dari masa lalunya. Mendengar kisah tersebut, Vicky, Karan, dan juga Samir nekat menyelinap keluar dari Gurukul hanya untuk mengungkapkan perasaan mereka. Vicky dan Samir berhasil mendapatkan balasan dari para gadis, sedangkan Karan, cintanya masih terhalangi karena Kiran masih terikat hubungan dengan keluarga suaminya yang telah meninggal. Walaupun Kiran sebenarnya juga mencintai Karan. Di malam hari, di saat hari perayaan, yang dihadiri Vicky dan Samir bersama dengan pasangan mereka, sedangkan Karan hanya datang sendiri tanpa seorang kekasih. Di waktu yang sama, Kiran menghadapi masalah terbesar yaitu mertuanya. Akhirnya, mertuanya melepaskan Kiran sebagai menantunya. Lantas, Kiran dengan segera pergi bertemu Karan dan menghadiri perayaan dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Perayaan yang berlangsung begitu meriah terpaksa menemukan ketegangan ketika Panarian datang, di mana membuat mereka bertiga terpaksa harus dikeluarkan dari Gurukul. Raj yang mengetahui bahwa mereka dikeluarkan dengan segera mendatangi Panarian yang sedang berhadapan dengan foto anaknya. Raj langsung berlutut mengakui kekalahannya dan meminta untuk memaafkan mereka bertiga agar tidak ada yang bernasib sama dengannya. Panarian menyuruh Raj untuk hadir di apel pagi besok untuk mengakui bahwa Raj telah mempengaruhi dan mengajarkan sesuatu yang salah pada mereka.
Panarian juga mengatakan bahwa rasa takut akan selalu berada di atas rasa cinta. Hal tersebut membuat Raj membantahnya, karena yang ia lihat, rasa cinta masih berada di atas segalanya. Panarian, yang saat itu sedang melihat foto putrinya adalah bukti ada cinta di dalam hatinya. Raj mengatakan bahwa ia kembali di Gurukul, karena semata-mata hanya untuk Panarian. Karena Megha selalu mengatakan padanya, bahwa Panarian adalah orang yang penuh kasih sayang. Dan Raj datang untuk mematahkan kekerasan dalam hatinya untuk membuktikan bahwa ucapan kekasihnya betul adanya, dengan menunjukkan rasa cinta sebenarnya. Keesokan harinya, Panarian membuka apel pagi yang dihadiri Raj, dan tidak disangka bahwa isi pidato dari Panarian bukan mengenai pengeluaran mahasiswa ataupun pemecatan Raj, melainkan ia mundur dari jabatan pimpinan Gurukul dan akan digantikan oleh Raj Aryan. Menurutnya, Raj akan membuat wajah baru untuk Gurukul, yang mengajarkan ia bahwa rasa hormat tak didapatkan dari rasa takut, melainkan dari rasa cinta. Mr. Raj Aryan, Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa suasana Gurukul telah benar-benar berubah menjadi sesuatu yang begitu ceria dan bahagia. Panarian juga telah menerima Raj sebagai seseorang yang begitu mencintai Megha anaknya dan membuktikan perkataan anaknya bahwa ia adalah seseorang yang penuh dengan kasih sayang. शायद मेरी बेटी मुझे माफ कर दे. Oke, selesai sudah ceritanya. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang menonton sampai habis. Juga memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyebutan kata. Saya Setia, pamit.